Sudah dipaparkan oleh Pak Harsono. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berangkat? Serius nih Bapak Ibu mau berangkat? Kayaknya saya lihat ada tampak-tampak keraguan deh. Bener gak sih gitu. Serius Bapak Ibu? Boleh tepuk tangan lagi untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Kalau benar-benar kita satu pesawat ini ya. Bogor apa tadi? Bogor Cibinong indah pesawatnya ya. Saya mau bareng juga deh sama orang Bogor Cibinong gitu ya. Walaupun tinggal di Jakarta, boleh ya Bapak Ibu ya? Bahagianya ya kan? Kita bisa ngobrol di atas pesawatnya kan sama tidur gitu ya. Di hotel nanti juga sama-sama bisa ngobrol, bisa makan bareng. Iya, Masya Allah. Kita bayangkan dulu hari ini ya Bapak Ibu. Siap kita nerima lagi materi berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan pesawatnya bagaimana, perusahaannya apa, kita berangkat bagaimana. Nah, sekarang sosok pembicara satu ini saya akan undang. Beliau nanti yang akan menjelaskan. Nah, saya berangkatnya bulan apa nih? Tadi sudah ada yang berangkat ke Desember ya, November ini juga sudah ada berangkat, 21 November sudah ada yang berangkat. Terus nanti Desember, Januari, Insya Allah Bapak Ibu niatkan dari sekarang mau bulan apa berangkatnya. Jangan besok berangkat langsung, jangan. Ya kan? Kan perlu prosesnya dulu. Bikin visa nggak kita bikin apa? Bikin paspor. Ada yang belum punya paspor? Nah, yang belum punya paspor bikin dulu, ya kan? Nah, nanti setelah tahu jadwalnya baru. Bapak Ibu masih penasaran kah? Masih mau umroh? Dengan harga yang berapa tadi? Ya, kayaknya murah banget nih Bapak Ibu ya. Cuma 5 juta. Kayaknya tabungan ada di rumah deh uangnya. Ada bisa di bawah bantal. Bener ya? Iya, kayaknya sekarang daftar paling bisa berangkatnya itu Januari Bapak Ibu. Karena kan proses dulu ya. Saya insya Allah kalau nggak Januari Februari. Tapi mudah-mudahan di Januari keluar nama saya. Nah, siapa yang Januari kita bareng itu, ya kan? Nah, atau Februari. Kan Desember udah dekat. Kita kan perlu waktu bikin ini Bu, bikin paspor sama visa. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu nanti minta, "Wisda saya mau berangkat minggu depan." Belum boleh. Ya, yang penting niatnya sudah ada nih. Kuatkan niatnya Bapak Ibu. Kuatkan dan doakan terus. Mudah-mudahan saya berangkat 2 bulan ke depan. Setuju Bapak Ibu? Baik, tepuk tangan lagi dong buat kita. Sebelum saya undang beliau juga orang yang sudah umroh berkali-kali. Senangnya kita, beliau ini suka berbagi ke seluruh Indonesia bagaimana gerakan umroh sekampung ini bisa terlaksana Bapak Ibu. Jadi nggak perlu orang punya uang banyak harus umroh. Yang penting ada niat, ada jalannya, mau kita berangkat. Walaupun nunggu sebulan, ya kan 2 bulan. Yang penting yang sudah punya niat kuat berangkat. Nah, beliau selalu Bapak Ibu menginformasikan informasi ini ke seluruh kampung. Beliau juga sudah mengumrohkan keluarganya. Masya Allah ya. Anak, istri, orang tua gratis. Nah, nanti beliau akan bagi kita semua bagaimana nanti kita cara berangkatnya. Bagaimana nanti apa-apa yang harus disiapkan. Bapak Ibu mau belajar dengan beliau? Baik, kita berdiri semua. Kita sambut dengan tepuk tangan yang tulus Grand Ambassador Bapak Hari Haryono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon-calon tamu Allah hari ini datang, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, rezeki berlimpah kepada kita yang ada di sini supaya bisa menjadi tamu Allah. Ya, bagaimana juga salah satu bentuk haji dan umroh, ya. Nah, ibu-ibu bapak hadir di sini, ya. Tapi sebelum saya kenalkan dulu, nama saya Arielno, latar belakang saya itu ya. Dan saya di sini mewakili kantor Pena untuk bisa memberikan informasi, sekedar informasi, sharing dengan ibu bapak yang hadir di sini. Karena bagaimanapun juga, saya yakin orang Cibinong yang khususnya, ya, Cibinong ini saya yakin suatu saat dengan program kita ini semua masyarakat Cibinong itu bisa bahkan haji, ya, haji ini tahun-tahun haji plus lagi, ya, haji plus berapa hidayahnya kira-kira? 300 juta langsung berangkat. Mau nggak, Bu? Mau nggak? Mau, ya. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang sudah umroh? Siapa tahu dikasih umroh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Berarti semuanya belum umroh. Siapa yang belum umroh? Tujuh tangan, biar malaikat melihat bahwa ibu belum umroh suatu saat. Tahun ini mau dipanggil, ya, menjadi tamu. Tujuh tangan ini. Ya Allah. Hari ini saya datang. Mudah-mudahan menjadi tamumu, ya Allah. Tahun ini juga. Amin. Oke, ya. Sebelumnya tadi sudah satu pembicara, ya, dengan Pak Sono, ya. Dia dari Keling Internasional. Kenapa hubungannya dengan Keling, ya, dengan Tanur? Karena kenapa? Bagaimanapun juga umat Islam ini banyak yang umroh, Bu. Banyak. Tapi setelah umroh dia rata-rata umroh saja nggak punya penghasilan. Tapi bagaimanapun caranya, ya, kita punya cara baru bagaimana orang yang umroh setelah pulang umroh dia punya penghasilan fantastis. Amalnya besar, penghasilan fantastis. Hajinya umrohnya mabrur. Amin. Ya. Ekonominya makmur. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu-ibu yang hadir di sini, bapak yang hadir di sini, tentunya ini Cibinong semua apa ada tempat lain kira-kira? Ada lain juga. Tadi diterangkan oleh Bapak Arsono, penghasilan besar nggak? Kira-kira berapa penghasilan? Tadi tahu nggak dari penghasilan berapa dari Kota Keling? Berapa? 5 miliar, Bu. Kecil apa besar? Kecil. Kecil 5 miliar, Bu. Kalau Allah sudah kun fayakun, jangan ke 5 miliar. Ibu dikasih 100 miliar pun hari itu bisa jadi. Yakin nggak, Bu? Yakin. Karena bagaimana juga itu rezeki. Ya kan? Kita tidak boleh membatasi. Kalau Allah sudah bilang, kun fayakun pasti isi Allah. Kita jangan ke 5 miliar, pasti dikasih. Ya kan? Nah, kira-kira kalau ibu tahun depan, ya, usah banyak-banyak lah, 1 miliar aja tahun depan. Dengan program umroh ini, ibu punya potensi penghasilan 1 tahun ke depan, punya uang 1
miliar? Belum ada. Luar biasa. Hari ini mudah-mudahan ya 1 tahun ke depan yang hadir di sini karena ini program perdana di wilayah Bogor, tahun depan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya memiliki potensi penghasilan lebih besar. Karena kenapa? Kita harus mindsetnya yakin, ya. Kebanyakan kita mikir, oh 1 miliar, boro-boro, ini orang ya kan, 10 juta. Nah, itulah yang kita rubah konsepnya. Jadi kenapa orang-orang muslim sukses itu dia punya penghasilan besar? Karena kenapa? Ya, dia punya mindset besar, ya, punya intuisinya besar. Menjadi seorang pengusaha muslim, bagaimana dia membantu masyarakat selalu bisa membantu sesama muslim, bisa membantu fakir miskin, fakir piatu, ya. Ibu mau nggak suatu saat ibu nih punya penghasilan 1 miliar nyumbang ke masjid? Sekarang nyumbangnya berapa sekarang? Berapa? 5.000. 5.000. 50.000. Ya, ada lagi 100.000. Ada yang 2 juta, 1 juta ada? Ya, mudah-mudahan besok kalau ibu punya uang 1 M sumbang ke situ 500 juta saya kasih. Nah, kira-kira kalau kasih 500 juta, Ustaznya senang nggak? Senang banget. Doanya panjang nggak? Panjang, setiap hari kita doain. Ya, musola kita sumbang, masjid kita sumbang, yayasan kita sumbang. Doanya panjang nggak? Panjang. Berkah nggak gitu hidupnya? Oke. Nah, hari ini saya coba ya hubungan dengan PT Keling, bahwa PT Keling itu memberikan sarana bagaimana kita dengan bisa umroh, ya, dengan membelanjakan produk kita bisa langsung umroh, ya, langsung dalam arti kata ibu terregistrasi nanti di Keling dan berhak untuk mengajukan kemitraan bahwa ibu akan menggunakan biaya talangan nantinya, ya kan? Nah, banyak masyarakat program ini dibantu supaya dari program ini nanti bagaimana ibu nanti mengajak teman-teman ibu supaya bisa umroh juga. Jadi si jamaah tu jamaah, umroh mengumrohkan orang, ya, siar tu siar, ya. Jadi ibu nanti bayarnya pakai siar, ya. Mau nggak umroh gratis bu bayar pakai siar? Mau ya? Mau nggak? Oke. Nah, tapi sebelumnya, nah ada beberapa fadilah, ya. Oke, next layarnya bisa dibuka. Nah ini, kelihatan nggak bu ya? Jelas ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Bu, dari jumlah penduduk Indonesia 240 juta, ya, ternyata yang berangkat ke luar haji masih 1,4 juta. Masih banyak kan yang belum? Kok sedikit ya, 1,4 juta, padahal penduduk kita hampir 200 juta. Kenapa? Yang umroh itu lagi, bener nggak? Pak itu kemarin umroh, sekarang berangkat lagi. Ada nggak begitu? Dan dia itu orang 1,4, ya, 1,4 juta yang berangkat umroh, ya. Jadi masih sedikit, padahal potensi umat Islam di Indonesia 200 juta, bayangkan, ya, 200 juta. Bagaimana caranya bisa umroh, ya? Oke, next. Oke, next lagi. Next lagi. Ya. Apa dibaca bu? Baca nggak ya? Sesungguhnya panggilan telah diperdengarkan. Kenapa ditunda? Ya kan? Panggilan itu apa contohnya? Panggilan ajan. Kedua, ya, panggilan apa? Ajan betul, ya kan? Itu apa panggilan apa? Ya itu benar, ya. Nah, jadi istilahnya kalau panggil ajan itu wajib sol, ya kan? Benar ya? Nah, kalau panggilan dipanggil sama Allah, mau gimana? Ya kan? Nah, tidak ya. Oke, next ya. Nah, kenapa kita merasa muda? Karena satu, merasa masih muda. Siapa yang masih muda? Semuanya kayak masih muda di sini kayaknya. Bisa lihat ciri-cirinya. Ya, jadi kebanyakan umat Islam itu karena pikirnya masih muda, jadi dia muda. Sampai ini tanahnya udah tua-tua. Padahal umur tuh belum tahu, bener nggak? Tua muda belum tentu jaminan. Ada yang muda duluan, innalillahi. Ya, nah
itu. Jadi kita jangan sampai menunda. Kalau sudah punya niatan yang kuat beribadah umroh. Ya, karena umroh itu nanti saya kasih tahu. Ya, next. Apa ini? Tidak ada waktu, sibuk. Ya, umroh itu memakan waktu 9 hari, ada 14 hari, 15 hari, bahkan sebulan ya. Nah, kebanyakan mas kita tidak ada waktu untuk cuti 9 hari. Ya, bagian kerja, aduh nggak bisa dapat pekerjaan, apa nggak bisa dapat apa dari bosnya. Bagian dagang, tuh sibuk kok dagang kalau 9 hari sayang. Ya, nah itu tidak ada waktu. Padahal Allah memerintahkan supaya kita bisa berangkat umroh, ya kan? Oke, next. Kayaknya paling kenceng. Tidak ada biaya. Tidak ada modal. Bu, Pak, kalau kita cerita sama orang, siapa yang pengen umroh? Pengen semua. Siapa yang punya duitnya? Tidak ada yang tunjuk tangan. Pengen gratis, tunjuk tangan lagi semua. Ya, nah tidak ada biaya. Ya, memang kebanyakan umroh itu agak lumayan mahal. Ya, mahal apa murah? Mahal murah. Lumayan nanti ada 30 juta, ada 35 juta. Ya, tapi jujur ya, umroh itu sebenarnya nggak mahal. Bayangkan kalau Allah berjanji 1000 kali lipatan uang kita untuk umroh itu diganti. Kira-kira mahal atau murah? Murah. 1000 kali loh. Kita keluarkan 30 juta, Allah jadi 1000 kali digantinya. Murah mahal? Murah. Lalu kenapa nggak bayar pada berapa umroh? Ya dulu. Oke, next ya, next. Nah, ini tuh ada beberapa adalah umroh ya. Nah, supaya mungkin di sini sudah ada ya Ustaz mungkin sudah tahu, tapi coba saya ulang kembali beberapa adalah umroh. Yang pertama satu, next ya. Bapak Ibu, umroh sebagai penghapus dosa. Bu, Pak, kira-kira kita ada dosa nggak? Benar ini dosa banyak. Hah? Banyak hitung ya? Ya, salah satunya fadilah umroh adalah menghapus dosa. Jadi kalau ibu berangkat umroh, janji Allah akan dihapus dosa. Mau nggak Bu? Mau nggak? Berangkat umroh, dosanya selama kita berbuat yang mungkin nggak sengaja atau bersengaja, dosa kita besar, kan janji Allah akan dihapuskan dosanya. Subhanallah. Ya, next. Ya, umroh sebagai penghilang kefakiran hidup. Ya, itu janji nih kefakiran hidup. Berarti kalau pulang umroh, Allah janji kita akan dibahayakan, akan disukseskan. Ya, karena umroh salah satunya adalah menghilangkan kefakiran. Ya, jadi kita di sini kenapa hidup begini saja? Karena kenapa? Umroh dulu. Allah gimana mau ngasih, ya kan? Tiap malam berdoa ya Allah, bla 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 bla. Tuhan nggak berangkat umroh nggak niatin. Coba kalau ibu umroh silakan. Bu, coba lihat orang-orang yang sering umroh di lingkungan ibu, di tetangga ibu, lihat kehidupannya. Kira-kira ekonominya gimana? Tambah makmur nggak? Apalagi yang tiap bulan umroh, lihat. Ya teman saya itu ada CEO perusahaan tiap bulan umroh Bu. Jadi minggu pertama, minggu ketiga dia kerja, yang minggu keempat umroh tiap bulan. Tapi penghasilannya luar biasa. Perusahaannya buka lagi itulah. Ya, jadi kalau ibu sekarang kan kalau ibu pengen sukses, ya di bisnis manapun, di dagang segala macam, kalau punya kesempatan, niat yang kuat, ibu berangkat umroh. Minta di sana sama Allah. Mau nggak Bu? Minta, ya, karena sebagai panggilan hidup, ya. Oke, next. Umroh sebagai delegasi Allah, ya, apa nih? Akan dikabulkan segala doa-doanya. Bukan segala doa-doanya. Ibu minta apa di sana, insya Allah akan dikabulkan. Ya. Contoh minta apa? Minta keberkahan hidup, apalagi sehat, apalagi panjang umur, apalagi anak soleh, apalagi sakinah mawaddah, apalagi sukses usaha, apalagi berkah rezeki. Gak minta duit, gak minta duit, minta Minta duit.
Suksesnya bagaimana? Nah ini bagaimana kan nggak tahu, orang nggak tahu. Suksesnya bagaimana nggak tahu. Coba bilang, ya Allah, saya pulang sini, insya Allah saya mau berjuang di bisnis ini. Ya, berikan saya dan sebelum ini, berikan saya rezeki 100 miliar. Minta sama Allah. Allah ngasih tiba-tiba 100 miliar. Benar nggak? Kalau ibu nggak minta angkanya mana tahu? Ya, sama aja kalau anak kita minta ke orang tuanya, mereka kita beliin. Ya, nangis kan ya? Kalau nggak dibeli nangis nggak pegang. Kita harus begitu, Bu. Nggak dikasih terus kan? Nangis, ya minta ya Allah. Ya. Pokoknya harus dikasih aja. Nah, itu jadi harus ngotot kasihnya ya. Ya, oke. Next. Umroh sesuai apa? Sebagai pahala sholat puluhan ribu tahun. Bu, Pak, kalau kita sholat di Haram, ya Mekah, subuh saja, ya, subuh saja, ya, sholat satu waktu subuh saja, itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di Indonesia. Sholat sendiri loh di Mekah itu 100.000 kali, saat subuh, ya, kali 5 waktu berapa? 500.000 kali 4 hari di Mekah jadi berapa? 2 juta dibagi 365 hari jatuhnya berapa? Ibu sama saja sholat 1096 tahun di Indonesia. Bayangkan ibu sama saja sholat 1096 tahun. Usianya kita nggak nyampe, ya. Berkah nggak Bu Jega kan? Itulah kenapa kemuliaan kalau kita umroh atau haji, ya kita diberi kemuliaan, diberi kemudahan Allah, ya. Karena sholatnya saja kita 1000 tahun. Mau nggak Bu, ibu sholat 1000 tahun? Ya, tuh. Oke, next. Oke, next. Ya, visi Tandur adalah umroh mengumrohkan. Jadi masyarakat kita bagaimana caranya dia umroh mengajak teman-teman bisa umroh. Umroh mengumrohkan siar tu siar, jamaah tu jamaah. Ya, oke nanti saya kasih tahu saya. Oke, next. Nah, kenapa Tandur, Bu? Ada yang sudah tahu perusahaan Tandur Mena sudah tahu? Ada tahu? Belum tahu? Bu, di Indonesia ada 2.700 travel umroh. 2.700 travel mau bayangin. Banyak gak Bu? Banyak. Ada yang kira-kira miring-miring gak Bu umrohnya? Tiba-tiba nggak berangkat, udah juga nggak berangkat. Banyak gak? Banyak. Ya. Jadi hati-hati Bu memilih perusahaan travel yang kira-kira memang sudah pengalaman, ya, sudah besar, sudah pengalaman dia berangkat umroh dan terjadwal umrohnya. Nah, Tandur Mena ini sudah 8 tahun dia setiap bulannya memberangkatkan ribuan jamaah umroh setiap bulannya. Ya, dia memiliki 96 cabang di Indonesia dengan 6.000 mujahid, ya, yang mensiarkan untuk orang umroh. Ya, terus Tandur ini sebagai provider dia visa. Ya, dia perusahaan salah satu yang membantu calon jamaah yang gagal berangkat. Kemarin ada perusahaan travel yang berangkat berarti sekitar 900 orang tidak berangkat, ya, tidak bisa berangkat. Akhirnya yang ambil sama Tandur dan diberangkat. Terus dong pada Tandur, ya. Jadi kalau sekelas itu dia memberangkatkan orang yang tidak bisa umroh dia bisa berangkat, kira-kira yakin nggak dengan Tandur? Ibu buka aja website-nya, buka Google-nya, buka ini-nya, ya, dia memberangkatkan setiap bulannya ribuan jamaah. Bahkan di tahun ini dia memberangkatkan haji nomor 1 terbanyak di Indonesia. Haji tahun ini nih, targetnya tahun ini nomor 1 di Indonesia haji. Ya. Nah, kalau umrohnya memang sudah nomor 3 di pemberangkatan tiap bulannya, ya, itu Tandur Mena. Nah, oke, next. Dan dia terakreditasi A, ya. Ya, umrohnya sudah di Departemen Agama sudah terakreditasi A. Berarti dia sudah memang perusahaan yang benar-benar dipercaya oleh Departemen Agama untuk mengelola umroh dan haji. Ya. Oke, next. Next. Nah, ini foto-foto jamaah kita, ya.
Tanur ini bermacam-macam programnya ya. Ada isi umroh ya, yang tadi saya bilang umroh mengumrohkan, ada sifatnya tabungan, ada yang sifatnya cash, ada yang sifatnya haji pun bisa dengan haji berangkat dengan cara syiar juga ya. Kita bisa haji bu ya, gak usah nunggu lama. Kalau di Cibinong berapa lama nih haji nungguin? Berapa? 15 tahun? 15 tahun? Masih 12 tahun Cibinong ya. Kalau ini gak usah nunggu lama ya. Jadi kalau haji plus itu sekitar 3-5 tahun kita bisa berangkat ya. Bahkan kalau ada yang 1 tahun bisa dengan haji. Hari itu juga bisa berangkat dengan haji furodan ya. Oke, next. Oke. Teknik dan caranya bu ya, ajarkan. Ini bisa pakai papan tulis nggak ya? Atau pegangin nggak ya? Kurang tinggi. Iya. Sini aja. Pegangin. Kurang tinggi Pak Udin. Iya. Kurang tinggi. Belakang nggak kelihatan. Kelihatan ya. Oh iya bagus juga ya. Nanti saya terangkan dulu ya. Bukan sini. Oke bu ya. Ini program luar biasa dari pergabungan dengan Teleng dan Tanur ya. Jadi kenapa saya bilang sejarah syiar ya, kenapa ya bisa kita punya penghasilan besar ya. Oke lihat. Ini sistem seperti ini, jadi gini. Ini kita anggap ibu ya, ini si A. Ya, ini A. A ini pengen berangkat, ya. Nah, di sini ada PT TLI, di sini ada PT Bank. Nah, di sini ada Amitra. Ya. Terkait Tanur dan Mitra, hubungannya apa? Hubungan di sana kerja